Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer, ada Pastor Ari di sini. Kita akan bersama-sama beribadah secara virtual. Meski kita terpisah oleh ruang dan waktu dan jarak, saya percaya bahwa Tuhan yang akan menyatukan kita semua, menyatukan roh kita untuk bisa menghampiri Dia, menikmati hadiratnya, dan juga belajar daripada firman-Nya. Bulan ini kita belajar mengenai penderitaan, dan hari ini kita masih akan melihat dari Alkitab mengenai penderitaan supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Dan satu hal yang memberkati saya bahwa penderitaan itu bukanlah untuk membuat kita sengsara, melainkan supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus, supaya kita bisa mengalami Kristus sendiri yang sudah merasakan penderitaan itu, dan kita juga merasakan hal yang sama. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya akan memimpin dengan doa, lalu kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Makasih ya Tuhan, buat waktu ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah waktu-waktu ini Tuhan, di tengah kesibukan kami mau menikmati Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi sebuah rema khusus di siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami, haleluya. Amin, amin, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku mau dibaharui selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku memuliakan namamu, dalam segenap, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. mari kita angkat suara kita sejenak, penuhi baitnya dengan sembah kita sebagai sebuah syukur kita untuk bisa menikmati setiap penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ucap syukur buat penderitaan, penderitaan yang kami alami hari-hari ini, rasa sakit yang harus kami tanggung ini Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah memampukan kami. Syukur kepada Allah buat kasih karunia-Mu, sehingga kami semua Tuhan bisa kuat untuk bisa melewatinya dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami selamat melalui setiap penderitaan-Mu. Kami dipulihkan karena penderitaan-Mu. Kami menang karena penderitaan Kristus. Jadi Tuhan, kami ucap syukur buat penderitaan yang ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau mati Tuhan, mati meninggalkan seluruh kehidupan kami yang lama. Biarlah setiap manusia yang lama kami menjadi mati, tidak lagi hidup, dan kami memiliki manusia yang baru, manusia yang serupa dengan Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan meninggalkan yang lama. Telah mati, Yes Lord, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami semua akan mendengarkannya diberkati. Dalam
Yesus, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan kita. Sekarang kita akan membahas firman Tuhan. Saudara sekalian, di bulan November ini seri khotbah kita dari 1 Petrus berbicara tentang penderitaan. Ya, sebagai umat Tuhan kita mengalami banyak pencobaan. Nah, khususnya untuk ibadah tengah minggu ini, Pak Jaya, kita juga akan berbicara tentang penderitaan. Kita belajar ya. Belajar faktor-faktor untuk kita mengerti apa yang ditulis oleh Alkitab, yang dijalani oleh hamba-hamba Tuhan, dan nasihat-nasihat untuk kita bagaimana kita menanggapi ketika penderitaan terjadi dari dunia ini, dari diri kita, apapun yang terjadi, bagaimana respon kita. Kita ada hal-hal yang kita bisa tarik pengertian penderitaan dari firman Tuhan atau Alkitab. Saudara, judul khotbah hari ini adalah mengerti akan penderitaan. Saya menuliskan demikian, mengerti dengan baik akan penderitaan yang pasti terjadi, saudara, untuk kita dapat meresponi dengan benar, sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, mungkin pada musim kehidupan kita tertentu saat kita mengalami penderitaan. Ya Pak Jer ya? Ya. Nah, Pak Jer, ada nggak orang di dunia ini ya, mau percaya tidak percaya, bebas dari penderitaan? Menurut saya sih nggak ada, Pak. Nggak ada, Semua ya? pasti pernah lah menderita. Semua pernah menderita dan mungkin sedang menderita, Pak Jer ya. Betul. Dan mungkin mereka sudah memprediksikan akan ada kesusahan. Ya, apapun rencana kehidupan kita, ada kesusahan, ada tantangan di masa yang akan datang. Jadi penderitaan itu no exception. Tidak ada yang dikecualikan untuk mengalami penderitaan. Ya, sebagai umat percaya kita harus tahu bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Yesus sudah menolong kita, Pak Jer ya. Betul. Ya, sudah ada jaminan keselamatan. Ya, Tuhan itu memberkati kita. Kita sering mendengarkan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan sebagainya. Damai sejahtera Tuhan. Tetapi penderitaan tidak bisa kita hindari selama kita akan hidup di dalam dunia ini. Betul ya Pak Jer ya? Betul, Pak. Tuhan Yesus sendiri, Pak Jer, tidak pernah mengatakan bahwa sebagai pengikutnya kita bebas dari penderitaan. Ya, tidak ada ya. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Amin. Apapun yang kita alami. Nah, saya kutip dengan satu firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Dia menasihati jemaat mula-mula pada saat itu di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 mengatakan, di tempat ini mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Sengsara bukan hanya sengsara 1, 2, tapi banyak. Tetapi fokus kita adalah kerajaan Allah. Itulah fokus kita untuk mengerti akan penderitaan sebagai umat Tuhan. Ya, Pak Jer ya, realitanya. Realita dalam kehidupan kita, penderitaan, kita harus menyimak, menanggapi dengan baik. Ya, menurut Pak Jer apa pandangan Pak Jer sekarang impromptu mengenai penderitaan bagi kita umat percaya? Ya, penderitaan pasti dialami, khususnya bagi mereka orang yang percaya dalam konteks penyangkalan diri. Ya. Ya, setiap orang bukanlah hal yang mudah menyangkal dirinya. Ya. Padahal itu adalah faktor yang Yesus sampaikan kepada mereka yang mau mengikuti Dia. Ya. Harus rela menyangkal diri. Dan tidak mudah, Pak Ari. Apalagi daging kita masih enak, daging kita masih lebih suka kepada hal-hal di masa lalu sebelum kita mengikut Tuhan. Tapi ya, itulah bagian dari kesengsaraan orang percaya yang harus kita lakukan. Setiap hari Pak Jer ya? Betul. Setiap hari. Ya. Ya, saudara, memang kita tidak akan mencapai kesempurnaan karena tubuh ini masih kita pakai di dunia ini. Ya. Tapi saudara, realitasnya itu satu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan akhir dalam kehidupan kita. Ya Pak Jer ya. Bahwa kita belum mencapai langit baru, bumi baru. Di mana di dalam kitab Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Perhatikan, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Amin. Iya, saudara, kita masih hidup dalam dunia ini.
Tujuan hidup kita bukan di dunia ini, nanti di surga, di langit baru, bumi baru. Nah, ketika itu baru tidak ada penderitaan, Pak Jar ya. Aduh, masih lama ya. Kalau Pak Jar masih lama sekali. Hari lepas hari harus, ketika Pak Jar katakan, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus, menyangkal diri. Ya, saya tuliskan demikian. Saudara, hanya karena kita mengalami penderitaan saat ini ya, menunggu penebusan tubuh kita di akhir zaman nanti, bukan berarti penderitaan yang terjadi, yang kita alami, terjadi begitu saja, atau tanpa tujuan. Semua kejadian dalam hidup kita, orang percaya ada kehendak Allah Tuhan di dalamnya. Amin, Pak Jar ya, Pak? Amin ya? Amin. Kita tahu penderitaan itu bukan terjadi begitu saja, random ataupun tanpa tujuan. Kalau kita orang percaya, kita tahu ada tujuan, kehendak Tuhan di sana. Ya. Dan juga tidak berarti bahwa firman Tuhan tidak memberikan sesuatu bagi kita ketika mengalami penderitaan. Nah, itulah inti pembahasan kita untuk kita mengerti penderitaan, situasi, konteksnya yang sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan. Sehingga kita ketika mengalami penderitaan, nah disitulah kita mengerti dan kita bisa meresponi dengan benar. Ya, ketika kita mengerti penderitaan itu dengan baik. Nah, sebelum kita membahas 5 hal tentang penderitaan, untuk kita lebih mengerti yang ada di Alkitab, saya ingin memberikan 3 macam penderitaan. Pada dasarnya 3 macam penderitaan. Ya. Pertama, penderitaan yang layak. Nggak ada yang mau sebenarnya ya. Tetapi penderitaan layak ini memang kita layak menerimanya karena kesalahan kita, karena dosa kita. Ya kan, hukum dunia saja memberikan bahwa ketika kita nyolong ayam, ya kita pasti akan kena pasal ini, pasal itu, Pak Jar. Pak Jar kan orang hukum, betul Pak Jar ya? Betul, Pak. Ya, itu penderitaan yang layak diterima karena kita melakukan kesalahan. Dosa selalu melahirkan penderitaan. Ya, penderitaan yang layak karena dosa tidak bisa dihindari. Kita mengerti itu semuanya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan yang layak karena dosa kita? Ya, kita harus merendahkan diri. Kita harus menerimanya, penghukuman itu ataupun penderitaan itu. Kita meminta ampun dan memperbaiki kelakuan kita. Amin, saudara ya. Nah, jenis kedua adalah penderitaan yang tidak bersalah. Kita mengalami penderitaan bukan salah kita. Ya, bukan salah kita. Itu bersifat umum. Ya, seperti COVID sekarang ini. Salah siapa? Kita bisa cari salah sumbernya dari sini, sumbernya dari sana, ya kan? Ya. Tetapi kita tidak tahu. Tapi kita mengalami penderitaan semuanya. Ya, penderitaan yang tidak bersalah, ya, bukan salah kita. Kita juga nggak tahu salah siapa. Seperti bencana alam, ya, seperti prasangka rasial. Kita mengalami, ya, mungkin saya orang suku bangsa ini tiba-tiba saya dimusuhi, mengalami penganiayaan. Tapi bukan salah saya, bukan dosa saya. Nah, yang ketiga, saudara, penderitaan yang benar. Penderitaan ketika kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, ini yang mungkin sering kita komplain ya. Saya sudah melakukan yang benar, saya mengikuti Tuhan, saya pelayanan, ya kan? Saya orang baik. Tetapi kenapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Ini adalah penderitaan yang benar. Saudara, ini terjadi semua penderitaan kesalahan yang kita harus alami itu terjadi karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita harus tahu itu. Itu penyebabnya. Sehingga seperti Pak Jar katakan tadi, tubuh ini selalu condongnya berdosa, memberontak, ya, melawan. Ya, melakukan sesuatu ketika kita tahu baik justru kita melakukan yang tidak baik. Ketika kita tahu benar kita melakukan kebalikannya. Saudara, sekarang bagaimana respon kita? Respon umum dunia, Pak Jar, ya. Biasanya ya kepahitan lah. Ya, nggak ada orang mau menderita, Pak Jar. Mungkin Pak Jar bisa elaborate ini ketika meresponi penderitaan secara umum lah orang dunia ini bagaimana? Ya, biasanya orang menjadi marah. Mereka istilahnya tidak masuk akal lah. Ya. Setahu saya ikut Tuhan Yesus itu menyenangkan. Iya. Tetapi ternyata banyak hal don'ts-nya yang harus ditaati, yang harus dilakukan.
karena harus mengikut Yesus. Jadi banyak orang mungkin malah meninggalkan Tuhan, Iya. kecewa dengan pendeta malah. Jadi ya itu biasanya menjadi reaksi banyak orang. Ya, intinya adalah ada kepahitan di sana, ada kebencian terhadap kejadian yang menimpa mereka, apalagi penderitaan itu karena kebenaran yang mereka lakukan. Saya sudah menolong, saya melakukan ini, saya dihianati dan sebagainya. Biasanya itu akan menimbulkan kepahitan. Dan saudara tahu ini bahaya sekali ya. Kepahitan itu akan membunuh semangat hidup kita, membunuh karakter kita, bahkan membunuh hubungan kita dengan sesama. Itu sangat berbahaya sekali. Saudara, makanya respon kita sebagai umat Tuhan, kita harus tahu kita hidup dalam dunia yang sedang jatuh dan sedang jatuh. Ketika penderitaan terjadi, saudara harus mengerti itu memang secara alami sudah akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dari sejak Adam dan Hawa jatuh, dunia tidak menjadi lebih baik lagi. Tetapi respon kita ketika kita mengalami penderitaan, kita tahu ada tujuan Tuhan. Mungkin ada tujuan Tuhan untuk tidak hanya memperbaiki kehidupan kita, tetapi menjadi contoh bahwa kita memiliki respon orang beriman. Ketika kita menginginkan kebaikan tidak hanya terjadi dalam kita, tetapi terjadi dalam orang-orang sekeliling kita. Melalui penderitaan kita, terjadi kebaikan dalam masyarakat, komunitas kita. Amin, saudara ya. Ada 3 macam penderitaan. Nah, sekarang kita akan membahas untuk mengerti lagi lebih dalam penderitaan. Kita masuk ke dalam pembahasan Alkitab. Ada 5 pengertian Alkitabiah yang penting tentang penderitaan yang harus kita tahu dan harus kita siap ketika kita menghadapi penderitaan itu. Pak Jer akan membahas 1-4. Silakan Pak Jer. Ya, penderitaan yang pertama yang bisa kita lihat daripada kehidupan Rasul Paulus. Ya. Seseorang yang bisa kita baca bagaimana dia cukup menderita dan sangat menderita. Ya. Yaitu penderitaan yang beragam, bentuknya bisa bermacam-macam, bisa datang dari manapun dalam bentuk apapun. Ya. Alkitab tidak menutupi kemungkinan bahwa penderitaan kita dengan mengatakan bahwa itu semua adalah satu jenis atau untuk satu orang saja, bukan. Tetapi semua orang bisa mengalami lebih daripada satu macam bentuk daripada penderitaan itu. Di 2 Korintus 4 ayat 8-9 berkata seperti ini, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, dan kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ada 4 macam yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini ketika dia sangat menderita. Berbentuk secara mental dia menderita, secara fisiknya dia menderita, secara emosional dia menderita, bahkan secara spiritual, secara rohanian dia juga menderita, diserang dan mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita tahu bahwa hal-hal ini bisa terjadi dalam hidup kita, maka kita harus siap. Mari kita harus sensitif. Mungkin ini adalah bagian yang harus kita derita, yang harus kita tanggung. Dan jangan pernah putus asa soal itu. Lalu yang kedua adalah penderitaan dalam komunitas. Artinya penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kingdom group, mungkin keluarga, mungkin teman, sahabat, atau apapun itu. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Di mana kita harus tetap satu hati, kita satu perasaan dengan mereka semua. Ada penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung. Gereja tidak dimaksudkan untuk menjadi institusi atau badan yang didirikan untuk menyendiri secara fungsi. Kita semua dijadikan anak Tuhan bukan untuk menjadi eksklusif, tetapi inklusif. Kita masuk kepada setiap kehidupan semua orang. Kita tidak menjadi sendiri, tetapi kita juga memasukkan orang dalam kehidupan kita juga. Disitulah maka kita akan bisa merasakan sebuah penderitaan daripada orang lain. Rasul Paulus menentang jenis pemikiran seperti itu ketika dia menulis seperti ini. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika seseorang anggota terluka, maka gereja harus membalutnya. Ketika seorang anggota jatuh, maka gereja harus menyemangati dan mengangkatnya. Ketika orang anggota membutuhkan, maka kita sebagai gereja harus datang untuk membantu. Nah, tentu saja sebelum kita melakukan sesuatu, kita juga akan mendengar apa yang mereka ceritakan. Maka penderitaan itu harus kita tanggung juga. Kita harus mencari jalan keluar bersama-sama. Tentu dengan hikmat Allah sampai dia mengalami sebuah pemulihan.
Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi yang pertama tadi adalah penderitaan dengan berbagai macam bentuk yang beragam. Lalu yang kedua adalah penderitaan di dalam komunitas. Sedangkan yang ketiga adalah penderitaan untuk pelayanan. Saya percaya bahwa setiap orang yang melayani pasti mengalami sebuah penderitaan. Entah itu ditolak, entah itu diasingkan, dikucilkan karena kita aneh, kita asing bagi dunia, kita tidak bisa kompromi dengan semua kegiatan dosa yang dilakukan oleh orang terdekat kita, maka itu bagian juga penderitaan yang kita alami. Demikian juga Rasul Paulus, di awal tadi saya berkata bahwa dia mengalami begitu banyak berbagai macam penderitaan. Namun inti daripada penderitaan itu adalah untuk melayani orang lain. Apa yang sudah dia alami itu bisa memberikan sebuah hikmat, bisa memberikan sebuah dorongan kepada mereka yang sedang menderita di dalam pelayanan kita. Dikatakan seperti ini oleh Rasul Paulus, 2 Korintus 1 ayat 4, bahwa Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri daripada Allah. Terkadang sulit untuk memberikan sebuah penghiburan bagi mereka yang baru saja kehilangan seseorang yang ia kasihi. Tapi kalau kita sudah mengalaminya, maka pesan itu akan nyampe dan kita bisa satu frekuensi, katakanlah. Atau kita mau menghibur mereka yang sudah bertahun-tahun sakit, padahal diri kita belum pernah sakit. Kita ngomong apapun terkadang hanyalah sebuah kata-kata saja dari mulut kita seperti basa-basi. Tetapi kalau kita terlebih dahulu merasakannya, kita sudah menderita karena penyakit dulu, maka perkataan kita akan memiliki sebuah beban, artinya akan lebih berisi dan itu akan nyampe kepada seseorang yang lain. Jadi bersyukurlah ketika kita menderita dalam pelayanan, itu bisa menjadi sebuah penghiburan bagi orang yang kita layani di momen itu. Lalu di 2 Korintus 6 ayat 4-5 berkata seperti ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berbagai jeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi kita pasti akan menderita ketika kita melayani Tuhan. Tetapi Tuhan yang akan memampukan kita melewati penderitaan dalam pelayanan. Dan yang keempat adalah ada sebuah penderitaan dalam peperangan batin kita. Seringkali ketika kita menderita, ada sebuah peperangan di batin kita. Kenapa sih ini harus terjadi? Perasaan saya tidak bersalah. Perasaan saya sudah melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Tadi Pastor Adi sudah bilang di bagian awal bahwa salah satu jenis penderitaan adalah penderitaan karena kebenaran. Kita sudah belajar itu minggu lalu, di mana kita pasti akan menderita karena kebenaran. Nah, setelah penderitaan karena kebenaran itu, terkadang hati kita menilik bahwa kayaknya ada yang salah, ada peperangan batin. Dan disitulah berkecamuk, akhirnya keluarlah sebuah respon, di mana bisa respon yang benar, dan bisa juga menjadi sebuah respon yang salah. Kita bisa lihat itu dengan sangat jelas dalam kehidupan Ayub sendiri dengan istrinya. Ayub merasakan penderitaan, namun dia memenangkan peperangan penderitaan itu di batinnya. Dia memenangkan peperangan itu dan dia meresponi dengan benar. Berbeda dengan istrinya, bereaksi dengan cara yang salah, meneriaki suaminya dan menyuruh untuk mengutuki Tuhan. Mari kita lihat. Ayub 1 ayat 21, kita lihat daripada reaksi Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia menyikapi penderitaan itu dengan baik. Mulutnya, hatinya, batinnya, pikirannya tidak berdosa. Karena peperangan yang terjadi itu sudah dia kalahkan dan dia bereaksi dengan benar. Berbeda dengan istrinya. Dia berkata di Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri daripada Ayub kalah dalam peperangan batin. Penderitaan yang dialami, dia tidak kuat menanggungnya sesungguhnya. Dia tidak mampu menerima semuanya itu di dalam hati dan pikirannya. Namun akhirnya setelah itu dia bereaksi dengan salah. Jadi itulah penderitaan yang mungkin bisa kita hadapi
apa yang kita bisa ketemukan di Alkitab. Masih ada satu lagi pastor yang akan menyampaikannya. Ya, memang kalau kita lihat tadi 4 hal itu ya, memang bagaimana kita meresponi, kita sudah mengerti apa yang dijelaskan Alkitab, ya kan? Banyak penderitaan akan datang, jenisnya, bentuknya, dan kita pasti akan mengalami. Respon kita bagaimana? Nah, yang kelima saya mengatakan bahwa penderitaan kita alami ada tujuan Tuhan, yaitu membawa kemuliaan. Untuk kemuliaan dalam kehidupan kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara penderitaan, Pak Jer ya, kita ngomong tentang bagaimana orang Kristen, bagaimana Alkitab. Dunia mengerti penderitaan itu mungkin sebagai sesuatu yang sial gitu ya. Mungkin sebagai suatu kutukan, mungkin sesuatu yang selayaknya kita dapatkan, ya kan? Memang ada karena kesalahan kita harus mengalami segala penderitaan, tantangan dan hukuman bahkan. Tetapi firman Tuhan, Alkitab, untuk membawa kita melalui dari titik penderitaan sampai pada kemuliaan, Alkitab itu ada buat kita. Kita bisa datang ke sana, ada janji Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada contoh-contoh teladan daripada tokoh-tokoh Alkitab. Semua tokoh Alkitab mengalami penderitaan, saudara, penolakan dan sebagainya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Para nabi, juru bicara Tuhan, ditolak di mana-mana, ditolak oleh bangsanya sendiri, padahal mereka mengatakan firman Tuhan. Nah, Alkitab itu memberikan kita penghiburan buat kita, ya, untuk membawa kita dari titik penderitaan sampai pada titik kemuliaan. Ya, saudara ya, ketika saudara mengalami seperti tadi Pak Jaya katakan, penderitaan secara mental, fisik, emosional, spiritual, Alkitab adalah tempat kemana kita harus pergi, bukan dunia. Bukan cara dunia menangani penderitaan. Nah, saudara, penderitaan itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 4, 17, 18 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, dia ngomong ringan, saya nggak tahu, dia tuh berat sekali, saudara ya. Bagi dia mungkin ringan, karena ayat berikut ini, kata-kata berikut ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara sekalian, dua ayat ini seperti sesuatu yang harus kita miliki untuk kita, seperti kalau amplas gitu ya, membersihkan kotoran, pengertian dunia tentang penderitaan supaya kita melihat ada maksud Tuhan membawa kita dari penderitaan sampai kemuliaan. Ya, mungkin secara alami kita akan berusaha meninggalkan penderitaan. Kita akan menolak, bahkan denial, kita nggak mengaku saya sedang menderita. Kenapa, saudara? Mungkin ada pengajaran gereja yang bahkan mengajari bahwa pengikut Yesus tidak akan menderita. Ya, Pak Jar ya. Mungkin ngikut Yesus pasti enak-enak saja. Tetapi buktinya, di Alkitab sudah ada buktinya, ya kan? Kita katakan denial. Sehingga kita tidak akan mengalami apa yang dikatakan Rasul Paulus, kemuliaan itu sendiri ketika mengalami penderitaan. Ataupun kita harus mengerti bahwa Tuhan mungkin membawa penderitaan dalam kehidupan kita demi kemuliaan kita yang abadi. Harus kita tahu. Makanya kita harus memiliki mata rohani, pengertian yang melampaui penderitaan itu sendiri. Menembus penderitaan itu sendiri, walaupun masih menderita. Untuk melihat ada mahkota kemuliaan di dalam Tuhan yang sudah sediakan bagi kita melalui penderitaan ini. Ya, saudara, saya akan menutup dengan pernyataan seperti ini. Penderitaan bukanlah dari Allah. Penderitaan bukanlah kehendak Allah. Karena penderitaan dan kesusahan dunia asalnya dari kejatuhan manusia. Dari kejatuhan manusia. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya, saudara sekalian. Penderitaan dapat diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita sebagai jalan memurnikan kita sebagai emas yang murni, menjadi emas yang murni, dan mengembangkan iman kita lebih dalam, lebih jauh,
lebih lebar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya harap apa yang kita bahas ini memberikan cakrawala yang baru bagaimana kita melihat penderitaan yang akan datang dari berbagai segi secara kitabiah seturut firman Tuhan, ya, teladan firman Tuhan. Sehingga kita ketika mengalami penderitaan, bahkan penderitaan tipe ketika kita melakukan kebenaran, kita tahu kemuliaan itu akan terjadi. Kita tahu Tuhan sedang berurusan dengan kita. Kita tahu Tuhan sedang mengurusi kita. Untuk kita naik tingkat dengan iman kita, untuk kita dimurnikan lagi seperti emas murni. Kita tahu bahwa emas ketika ditemukan di tanah masih bercampur dengan mineral-mineral yang lain, masih kotor, harus dilebur dengan api, dengan suhu tinggi, dipisahkan daripada unsur-unsur lain sehingga terjadilah emas yang murni. Amin. Saya percaya kita akan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, mengerti lebih dalam lagi bahkan pada konteks penderitaan sebagai orang yang percaya. Saya boleh minta Pak Jan berdoa bagi kita? Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk bisa mengerti setiap penderitaan yang kami alami. Kami menjadi mengerti ya Tuhan bahwa ketika kami menderita, kami mengikuti teladan Kristus yang terlebih dahulu menderita untuk menebus kami semua, menyelamatkan kami semua. Hari ini Tuhan, kami menjadi bersyukur bahwa penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan, yang tidak seberapa dibandingkan yang sudah Tuhan lakukan terlebih dahulu. Dan kami percaya di setiap penderitaan ini akan terjadi kemuliaan Bapa di surga dalam hidup kami, akan terjadi kemenangan, akan terjadi sebuah kebangkitan yang baru dalam hidup kami, kerohanian kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Makasih ya Bapa, mampukan kami untuk bisa berjalan di tengah penderitaan yang harus kami alami hari ini. Dalam nama Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, dan aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Aku mau jadi sepertimu. Sekali lagi, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan.
syafaat kita bersama-sama. Biarlah syafaat ini dapat membawa sebuah mujizat di tengah-tengah orang-orang yang sedang sakit dan membutuhkan dukungan doa. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada satu kakek atau majikan yang minta didoakan supaya Tuhan yang akan sembuhkan daerah pinggangnya. Apapun yang dia sedang rasakan hari ini, biarlah Tuhan yang akan membawa kesembuhan atas hidupnya. Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang akan tolong menghilangkan setiap sakit yang ada. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat setiap rencana-rencana yang akan pulang ke Indonesia mungkin, atau yang akan mengambil cuti melakukan perjalanan di Natal ini. Baik seluruh jemaat maupun anggota keluarga kita yang lain yang akan berpergian meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain. Biarlah perlindungan Tuhan ada di sana. Biarlah penjagaan Tuhan ada di sana. Pemeliharaan Tuhan tetap menyertai mereka semuanya. Jika ada proses-proses yang harus perlu ditunggu, biarlah segala sesuatunya bisa menjadi lancar. Ada yang sedang menunggu visa mungkin, atau sedang ada menunggu kepastian untuk cuti atau keputusan yang lain. Kita serahkan kepada Tuhan. Nanti saya minta Pastor Ari yang akan berdoa buat mereka yang sakit. Dan saya akan berdoa buat setiap seluruh rencana kita semua kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Silakan, Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, walaupun kami mengalami segala kesusahan dalam hidup kami sebagai orang percaya yang melakukan firman-Mu, yang tetap setia kepadamu Tuhan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan pada saat ini yang mengalami sakit secara fisik, menderita sakit secara fisik, kami percaya Engkau Allah tetap akan menolong kami. Tidak Engkau biarkan kami mengalami segala sesuatu melebihi kekuatan kami. Pada siang hari ini kami berdoa secara khusus untuk seorang kakek yang mengalami sakit bagian pinggang. Kami tahu Tuhan, orang mengatakan karena umur, karena sakit ini sudah menua, tapi kami percaya tidak ada waktu umur di mata Tuhan. Tuhan melakukan mukjizat Tuhan sekehendak Tuhan sendiri. Kami percaya kesembuhan akan terjadi ketika Engkau berkehendak, ketika Engkau menjamah bagian punggung itu dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya memiliki iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit bagian tubuh mereka secara fisik, terutama ketika memasuki musim dingin yang ada di Hong Kong, di mana ada mungkin bagian tubuh yang sakit, bagian dengkul, bagian kaki. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau kuatkan bagian yang sakit ketika memasuki musim dingin di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau perkuat kokoh kaki, tulang, urat dan sebagainya Tuhan. Bagian yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara teman-teman yang sakit, letakkan tangan pada bagian sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menjamah, karena Tuhan kita adalah Allah yang sama. Dia menyembuhkan dulu dan sekarang Dia masih adalah Allah yang sama yang melakukan supranatural kesembuhan, mukjizat Tuhan dalam tubuh yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dengan iman terjadi seturut kehendak Tuhan, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang memiliki rencana di akhir tahun ini ataupun di tahun depan. Setiap rencana-rencana kami bawa dalam tangan Tuhan. Khususnya setelah dibukanya Hong Kong ya Bapak, banyak yang sudah berencana untuk berpergian. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus menjagai seluruh kami semua yang mau berpergian. Ya mungkin kami mau merayakan Natal di Indonesia bersama dengan keluarga, atau mau yang akan pulang mengakhiri karirnya Tuhan, pekerjaannya di tempat ini dengan sebuah rencana yang lain yang daripada Tuhan. Tuhan akan menjagai semuanya, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang buka jalan. Biarlah pertolongan yang datangnya daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Semuanya ya Tuhan akan baik adanya, lancar semuanya ya Bapa, dalam nama Yesus. Atau mungkin ada yang sedang menunggu visa juga hari-hari ini, biarlah Tuhan yang akan menolong membuat segala sesuatunya lancar. Karena perpindahan majikan mungkin Tuhan, atau karena putus kontrak, karena adanya kematian, apapun itu ya Bapa namanya, apapun yang menjadi alasan mereka untuk memperpanjang visa, biarlah Tuhan yang akan mengatur, menolong supaya semuanya tetap baik adanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, belajar daripada firman-Mu.
akan menaikkan setiap syafaat kami. Kami akan undur Tuhan bersama-sama, akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat janji firman Tuhan, berkat rohani ini yang akan menguatkan kehidupan tidak hanya rohani kita, tetapi jiwa dan tubuh kita. Tuhan, kami berserah kepada Engkau sekali lagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa. Tanpa kekuatan-Mu Tuhan, kami akan selama-lamanya akan lemah Tuhan. Tanpa Engkau menolong kami Tuhan, kami akan tetap di bawah Tuhan. Tetapi bersama Engkau Tuhan, kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kami akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain karena Engkau berserta kami. Kami akan semakin dikuatkan. Shalom-Mu akan mengawal kehidupan kami di tengah-tengah penderitaan kami. Shalom-Mu Tuhan akan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hari lepas hari. Shalom-Mu Tuhan akan memberikan semangat baru dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah segala sesuatu sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami harus melewati lembah kekelaman ini Tuhan, tongkat dan gadamu Tuhan adalah penghiburan, kekuatan, bimbingan, karena Engkau adalah gembala agung kami yang tidak pernah akan meninggalkan kami. Saudara, di mana posisi saudara pada saat ini? Mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, saudara dan saya adalah orang Israel rohani. Amin. Di dalam darah Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bagi saudara dan saya saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat rohani Tuhan yang akan memberkati hari lepas hari, beri kekuatan baru, damai yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudara, demikian firman Tuhan, ibadah kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap berkarya bagi Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.